Dalam keseharian, kalian tentu dapat mengetahui dengan mudah bahwa 10 lebih besar dari 2 atau 10 lebih kecil dari 100. Permasalahan seperti lebih besar atau lebih kecil tersebut merupakan bentuk ketidaksamaan atau disebut ketaksamaan dalam matematika. Pada kasus ketidaksamaan matematika tersebut, kalian akan dengan mudah menentukan bilangan yang lebih besar antara 2 dan 10 atau antara 10 dan 100. Namun, bagaimana jika kalian diminta untuk menentukan bilangan yang lebih besar antara sigma I pangkat 2 untuk I berjalan dari 1 sampai dengan N sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2, dan seterusnya, dan N pangkat 3/3? Apakah kalian bisa membuktikan bahwa sigma I pangkat 2 untuk I berjalan dari 1 sampai dengan N lebih besar daripada N pangkat 3/3 untuk nilai N yang sama? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari penerapan induksi matematika pada ketidaksamaan. Mari kita simak pembahasan selengkapnya pada video pembelajaran ini. Dari permasalahan tadi, kita diminta untuk membuktikan bahwa sigma I pangkat 2 untuk I berjalan dari 1 sampai dengan N lebih besar dari N pangkat 3/3. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita dapat menggunakan induksi matematika. Induksi matematika juga dapat digunakan untuk menentukan permasalahan ketidaksamaan matematika. Secara matematis, prinsip induksi matematika dinyatakan sebagai berikut. Misalnya, Pn merupakan suatu rumus atau formula bilangan asli. Formula Pn dinyatakan benar apabila memenuhi 2 langkah berikut. Langkah awal atau basic step. Pada langkah ini, kita akan membuktikan suatu pernyataan N sama dengan 1. Jika hasilnya benar, langkah awal terpenuhi dan dapat dituliskan bahwa P1 bernilai benar. Langkah induksi atau induction step. Pada langkah ini, kita akan membuktikan suatu pernyataan dengan jika N sama dengan K, yaitu PK bernilai benar, pernyataan N sama dengan K ditambah 1, yaitu PK ditambah 1, juga bernilai benar untuk setiap K merupakan bilangan asli. Artinya, kita asumsikan bahwa pada pernyataan tersebut, hasilnya bernilai benar untuk N sama dengan K, sehingga kita dapat menuliskan PK bernilai benar. Dengan asumsi tersebut, kita membuktikan bahwa pada pernyataan tersebut, hasilnya juga bernilai benar untuk N sama dengan K ditambah 1, sehingga kita dapat menuliskan PK ditambah 1 juga bernilai benar untuk setiap K merupakan bilangan asli. Pada pembuktian suatu pernyataan atau rumus bilangan asli dengan prinsip induksi matematika, nilai N pada langkah awal terkadang tidak selalu dipilih untuk N sama dengan 1. Kita bisa menggunakan N sama dengan 2, atau N sama dengan 3, atau dipilih sebarang nilai N, sehingga dapat mempermudah pembuktian pada langkah awal. Jika Pn memenuhi kedua prinsip induksi matematika, yaitu memenuhi langkah awal dan langkah induksi, pernyataan Pn terbukti benar. Jika salah satu dari kedua langkah tersebut tidak dipenuhi, rumus Pn bernilai salah. Sebelum membuktikan sigma I pangkat 2, untuk I berjalan dari 1 sampai dengan N,
lebih besar dari N pangkat 3/3, kita akan mempelajari notasi sigma terlebih dahulu. Notasi sigma dilambangkan sebagai berikut. Lambang tersebut dibaca sigma. Notasi sigma adalah perlambangan dalam matematika untuk menuliskan jumlah beruntut suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Penjumlahan suku-suku bilangan tersebut dapat kita sebut sebagai deret bilangan. Jadi, notasi sigma dapat digunakan untuk meringkas penulisan deret yang membentuk pola tertentu. Bentuk umum notasi sigma adalah sebagai berikut. U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya sampai dengan UN sama dengan sigma UI dengan I berjalan dari 1 sampai N. U1, U2, U3 sampai dengan UN adalah suku-suku pada barisan bilangan. U1 mewakili suku pertama pada barisan bilangan. U2 mewakili suku kedua pada bilangan. Begitu seterusnya, sehingga suku ke N pada bilangan asli diwakili dengan UN. Penjumlahan suku-suku bilangan itu disebut deret bilangan asli untuk U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya sampai dengan UN atau sigma UI untuk I berjalan dari 1 sampai dengan N disebut deret bilangan asli sampai suku ke N. Dengan demikian, kita dapat menyatakan penjabaran deret bilangan asli tersebut sebagai berikut. Untuk N sama dengan 1, hanya didapatkan suku pertama, yaitu U1, sehingga hal ini jarang dinotasikan dengan sigma. Untuk N sama dengan 2, diperoleh U1 ditambah U2 atau dapat dituliskan dalam bentuk sigma, yaitu sigma UI untuk I berjalan dari 1 sampai dengan 2. Untuk N sama dengan 3, diperoleh U1 ditambah U2 ditambah U3 atau dapat dituliskan dalam bentuk sigma, yaitu sigma UI untuk I berjalan dari 1 sampai dengan 3. Untuk N sama dengan 5, diperoleh U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 atau dapat dituliskan dalam bentuk sigma, yaitu sigma UI untuk I berjalan dari 1 sampai dengan 5. Begitu seterusnya untuk deret lainnya. Pada notasi sigma UI untuk I berjalan dari 1 sampai dengan N, variabel I pada UI merupakan indeks suku ke I. Nilai I berjalan dari 1, yaitu batas bawah deret yang dimulai dari suku ke 1 sampai dengan N, yaitu batas atas deret yang berakhir pada suku ke N. Selanjutnya, akan diberikan contoh untuk lebih memahami notasi sigma. Contoh pertama, penjumlahan barisan bilangan asli 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 12 ditambah dan seterusnya sampai 2N dapat ditulis secara singkat menjadi bentuk notasi sigma 2I untuk I berjalan dari 1 sampai dengan N. Penulisan notasi sigma tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Notasi sigma tersebut dibaca sebagai sigma 2I untuk I berjalan dari 1 sampai N sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6, ditambah dan seterusnya sampai ditambah 2N. Mengapa suku-suku barisan tersebut diwakili oleh 2I untuk nilai I
berjalan dari 1 sampai dengan N. Hal itu disebabkan apabila dilihat untuk I sama dengan 1, nilai 2I sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Untuk I sama dengan 2, nilai 2I sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Untuk I sama dengan 3, nilai 2I sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Begitu seterusnya, untuk I sama dengan N, nilai 2I sama dengan 2N. Jadi, dengan ditambahkan notasi sigma di depan 2I, yaitu sigma 2I untuk I berjalan dari 1 sampai dengan N, hal ini mempunyai arti sebagai penjumlahan dari suku-suku barisan tersebut. Pada sigma tersebut, kita memperoleh beberapa fakta sebagai berikut. Untuk I sama dengan 1, hanya ada satu suku pada deret bilangan asli tersebut, yaitu 2 dikali 1 sama dengan 2. Untuk I sama dengan 2, ada 2 suku pada deret tersebut, yaitu 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 4 yang mempunyai hasil sama dengan 6. Untuk I sama dengan 5, ada 5 suku pada deret tersebut, yaitu 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4 ditambah 2 dikali 5 sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 yang mempunyai hasil sama dengan 30. Begitu seterusnya untuk deret yang lain. Contoh kedua, penjumlahan barisan bilangan asli 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9, ditambah 11, ditambah dan seterusnya sampai dalam kurung 2N ditambah 1 dapat ditulis secara singkat menjadi bentuk notasi sigma 2I ditambah 1 untuk I berjalan dari 1 sampai dengan N. Penulisan notasi sigma tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Notasi sigma tersebut dibaca sebagai sigma 2I ditambah 1 untuk I berjalan dari 1 sampai N sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah dan seterusnya sampai ditambah dalam kurung 2N ditambah 1. Mengapa suku-suku barisan tersebut diwakili oleh 2I ditambah 1 untuk nilai I berjalan dari 1 sampai dengan N? Hal itu disebabkan apabila dilihat untuk I sama dengan 1, nilai 2I ditambah 1 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 3. Untuk I sama dengan 2, nilai 2I ditambah 1 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 5. Untuk I sama dengan 3, nilai 2I ditambah 1 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 7. Begitu seterusnya, untuk I sama dengan N, nilai 2I ditambah 1 sama dengan 2 dikali N ditambah 1. Jadi, dengan ditambahkan notasi sigma di depan 2I ditambah 1, yaitu sigma 2I ditambah 1 untuk I berjalan dari 1 sampai dengan N, hal ini mempunyai arti sebagai penjumlahan dari suku-suku barisan tersebut. Pada sigma tersebut, kita menemukan beberapa fakta sebagai berikut. Untuk I sama dengan 1, hanya ada satu suku pada deret bilangan asli tersebut, yaitu 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 3. Untuk I sama dengan 2,
ada dua suku pada deret, yaitu dalam kurung 2 dikali 1 ditambah 1 ditambah dalam kurung 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 3 ditambah 5 yang mempunyai hasil sama dengan 8. Untuk I sama dengan 5, ada 5 suku pada deret, yaitu dalam kurung 2 dikali 1 ditambah 1 ditambah dalam kurung 2 dikali 2 ditambah 1 ditambah dalam kurung 2 dikali 3 ditambah 1 ditambah dalam kurung 2 dikali 4 ditambah 1 ditambah dalam kurung 2 dikali 5 ditambah 1 sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 yang mempunyai hasil sama dengan 35. Begitu seterusnya untuk deret yang lain. Pembahasan mengenai notasi sigma lebih lanjut dan sifat-sifatnya akan dijelaskan pada pembelajaran selanjutnya. Setelah memahami notasi sigma, kita akan membuktikan bahwa sigma I pangkat 2 untuk I berjalan dari 1 sampai dengan N lebih besar dari N pangkat 3/3 untuk nilai N yang sama. Dengan kata lain, secara matematis, kita akan membuktikan bahwa sigma I pangkat 2 untuk I berjalan dari 1 sampai dengan N lebih besar dari N pangkat 3/3 untuk nilai N yang sama. Perhatikan notasi sigma berikut. Sigma I pangkat 2 dari I sama dengan 1 sampai N adalah deret dari 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai ditambah N pangkat 2. Akan kita buktikan bahwa sigma I pangkat 2 dengan I berjalan dari 1 sampai N sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai ditambah N pangkat 2 lebih besar dari N pangkat 3/3 untuk nilai N yang sama. Langkah awal. Untuk N sama dengan 1, suku pertama dari deret adalah 1 pangkat 2 sama dengan 1. Sementara itu, nilai N pangkat 3/3 untuk N sama dengan 1 adalah 1 pangkat 3/3 sama dengan 1/3. Jadi, dapat dengan mudah diketahui bahwa 1 lebih dari 1/3. Pernyataan 1 lebih dari 1/3 bernilai benar. Dengan demikian, terbukti bahwa N sama dengan 1 bernilai benar. Langkah induksi. Jika N sama dengan K, yaitu PK bernilai benar, N sama dengan K ditambah 1, yaitu PK ditambah 1, juga harus bernilai benar untuk setiap K merupakan bilangan asli. Pada langkah ini, kita asumsikan bahwa N sama dengan K bernilai benar. Artinya, sigma I pangkat 2 dengan I berjalan dari 1 sampai K sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai K pangkat 2 lebih besar dari K pangkat 3/3. Selanjutnya, dengan N sama dengan K bernilai benar, akan dibuktikan bahwa N sama dengan K ditambah 1 juga bernilai benar. Notasi N sama dengan K ditambah 1 akan bernilai benar apabila dapat dibuktikan bahwa sigma I pangkat 2
dengan I berjalan dari 1 sampai K ditambah 1 sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai ditambah K pangkat 2 ditambah dalam kurung K ditambah 1 dipangkatkan 2 lebih besar dari dalam kurung K ditambah 1 dipangkatkan 3/3. Selanjutnya, notasi sigma tadi dapat dijabarkan sebagai berikut. Diasumsikan bahwa untuk N sama dengan K bernilai benar, sehingga 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai K ditambah K kuadrat lebih besar dari K pangkat 3/3. Kedua ruas dijumlahkan dengan dalam kurung K ditambah 1 dipangkatkan 2 sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Selanjutnya, dalam kurung K ditambah 1 dipangkatkan 2 di ruas kanan dijabarkan menjadi K pangkat 2 ditambah 2K ditambah 1. Hal itu disebabkan dalam kurung K ditambah 1 dipangkatkan 2 adalah dalam kurung K ditambah 1 dikali dalam kurung K ditambah 1 yang sama dengan K pangkat 2 ditambah 2K ditambah 1. Untuk menjumlahkan pecahan, harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya, yaitu 3, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. Harap diingat mengenai sifat pecahan A per C ditambah B per C sama dengan A ditambah B per C, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. Dengan sifat distributif, lakukan perkalian antara 3 dan dalam kurung K pangkat 2 ditambah 2K ditambah 1 sehingga dapat ditulis sebagai berikut. K pangkat 3 ditambah 3K pangkat 2 ditambah 6K ditambah 3/3 dapat dibentuk menjadi seperti berikut. Dari penjabaran tersebut, dapat diperoleh hasil sebagai berikut. 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai K pangkat 2 ditambah dalam kurung K ditambah 1 dipangkatkan 2 lebih besar dari dalam kurung K ditambah 1 dipangkatkan 3 ditambah 3K ditambah 2/3. Namun, di sisi lain, harus diperhatikan bahwa dalam kurung K ditambah 1 dipangkatkan 3 ditambah 3K ditambah 2/3 lebih besar dari dalam kurung K ditambah 1 dipangkatkan 3/3. Hal itu disebabkan nilai pembilang dalam kurung K ditambah 1 dipangkatkan 3 ditambah 3K ditambah 2 lebih besar dari dalam kurung K ditambah 1 dipangkatkan 3. Dari pertidaksamaan star dan pertidaksamaan double star, diperoleh fakta sebagai berikut. Notasi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk lain sebagai berikut. Dengan demikian, terbukti bahwa 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai K pangkat 2 ditambah dalam kurung K ditambah 1 dipangkatkan 2 lebih besar dari dalam kurung K ditambah 1 dipangkatkan 3/3. Jadi, terbukti bahwa N sama dengan K ditambah 1 bernilai benar. Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat diketahui bahwa kedua prinsip induksi matematika terpenuhi, yaitu
memenuhi langkah awal dan langkah induksi. Dengan demikian, terbukti bahwa sigma I pangkat 2 untuk I berjalan dari 1 sampai dengan N adalah deret dari 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai ditambah N pangkat 2 lebih besar dari N pangkat 3/3. Dengan kata lain, terbukti bahwa sigma I pangkat 2 untuk I berjalan dari 1 sampai dengan N lebih besar dari N pangkat 3/3. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, induksi matematika dapat digunakan untuk menguji kebenaran dari suatu formula pada ketidaksamaan dengan menggunakan prinsip induksi matematika tersebut. Kedua, secara matematis, prinsip induksi matematika dinyatakan sebagai berikut. Misalnya, Pn adalah suatu pernyataan atau rumus bilangan asli. Pernyataan Pn dinyatakan benar apabila memenuhi 2 langkah berikut. Langkah awal atau basic step. Pada langkah ini, kita akan membuktikan suatu pernyataan untuk N sama dengan 1. Jika hasilnya benar, langkah awal terpenuhi dan dapat dituliskan bahwa P1 bernilai benar. Langkah induksi atau induction step. Pada langkah ini, kita akan membuktikan suatu pernyataan dengan jika N sama dengan K, yaitu PK, bernilai benar, notasi N sama dengan K ditambah 1, yaitu PK ditambah 1, juga bernilai benar untuk setiap K merupakan bilangan asli. Artinya, kita asumsikan bahwa pada pernyataan tersebut, hasilnya bernilai benar untuk N sama dengan K, sehingga kita dapat menuliskan PK bernilai benar. Dengan asumsi tersebut, kita membuktikan bahwa pada pernyataan tersebut, hasilnya juga bernilai benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Jadi, kita dapat menuliskan PK ditambah 1 bernilai benar untuk setiap K merupakan bilangan asli. Jika Pn memenuhi kedua prinsip induksi matematika, yaitu memenuhi langkah awal dan langkah induksi, notasi Pn terbukti benar. Jika salah satu dari kedua langkah tersebut tidak dipenuhi, notasi Pn bernilai salah. Ketiga, notasi sigma adalah perlambangan dalam matematika untuk menuliskan jumlah beruntut suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Penjumlahan suku-suku bilangan tersebut dapat kita sebut sebagai deret bilangan. Jadi, notasi sigma dapat digunakan untuk meringkas penulisan deret yang membentuk pola tertentu. Bentuk umum notasi sigma adalah sebagai berikut. U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya sampai dengan UN sama dengan sigma UI dengan I berjalan dari 1 sampai N. Pada notasi tersebut, variabel I pada UI merupakan indeks suku ke I. Nilai I berjalan dari 1, yaitu batas bawah deret yang dimulai dari suku ke 1, sampai dengan N, yaitu batas atas deret yang berakhir pada suku ke N. Keempat, dengan menggunakan induksi matematika, dapat dibuktikan bahwa sigma I pangkat 2 untuk I berjalan dari 1 sampai dengan N adalah deret dari 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai ditambah N pangkat 2 lebih besar dari N pangkat 3/3.